Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita melanjutkan materi kita yang dari bab 4 tadi yang permatrik, jadi yang ke bab 5 ini yang determinan ya. Jadi untuk determinan itu sebenarnya ada beberapa cara untuk mencarinya. Ada yang cara paling sederhana itu matrik 2 kali 2, itu caranya sangat sederhana sekali, yaitu seperti ini. Misal syarat matrik mempunyai determinan itu pertama dia adalah matrik bujur sangkar ya. Lalu lambang determinan matriknya adalah seperti ini, det A, atau A yang dalam apa namanya, dalam kurung lurus seperti ini. Nah, misal kalau misalnya kita punya matrik 2 kali 2, misalnya A, B, C, D, maka det A, determinan A itu sama dengan AD dikurang BC. Itu mencarinya untuk matrik yang 2 kali 2, AD dikurang BC. Nah, dengan menggunakan determinan matrik 2 kali 2 ini akan didefinisikan determinan matrik beroto yang lebih besar. Jadi dengan menggunakan determinan 2 kali 2 ini, misalnya ada matrik 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan selanjutnya, maka kita bisa mencari determinannya berdasarkan determinan matrik 2 kali 2 ini. Contoh ini ada matrik 3 kali 3 ya. Ada A11, A12, A13 sampai A33. Nah, bagaimana cara mencari determinannya? Kita tambahin, berarti A11, A12 kita ambil lagi A11 sama A12 kita taruh di sini. Nah, lalu untuk determinannya itu bagaimana? Ini dari mana datangnya? Ini itu adalah pertama ini. Nah, jadi A11, A22, A33, lalu ditambah A12, A23, A31, lalu ditambah A13, A21, lalu A32. Nah, setelah ini yang untuk yang biru ini. Lalu setelah itu baru yang merah ini. Lalu yang merah ini itu adalah A13, A22, A31 dikurang ya. Lalu dikurang lagi A11, A23, A32, lalu dikurang lagi A12, A21, dan A33. Sehingga didapatkanlah determinan matrik A ini adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya Anda gabung-gabungin ya, Anda gabungin dapatnya jadinya seperti ini. Jadi determinan A itu ya tinggal Anda selesaikan saja, sehingga didapatkan determinan A itu adalah seperti ini. Ya, adalah seperti ini. Ini yang kalau pakai kofaktor ya, ini kalau pakai yang cara biasa. Oke. Sebelum masuk ke yang cara yang 3 di bawah ini, minor dan kofaktor, Anda harus tahu dulu apa itu minor dan apa itu kofaktor. Jadi ini cara yang sederhananya, ini cara yang minor dan kofaktor. Jadi kalau pakai cara ini tuh pasti lebih ribet ya. Kalau misalnya 5 kali 5, 6 kali 6, ya pasti, atau 7 kali 7, pasti Anda akan bingung ya untuk mengerjakannya. Ada cara gampangnya, itu adalah cara minor dan kofaktor seperti ini. Yang di bawah ini minor dan kofaktor. Nah, bagaimana cara mengerjakan minor dan kofaktor? Pertama, minor itu kita definisikan dulu apa itu minor ya. Misal ada matrik A n kali n di dalam atau A I J ya, kalau sudah dijadikan dalam bentuk matrik, maka minor dari A I J dilambangkan dengan M I J adalah determinan dari submatrik A yang diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ke I dan semua entry pada kolom ke J. Kalau kofaktornya itu dilambangkan dengan CIJ adalah minus 1 I dikali J kali minor. Nah, ini yang harus Anda ingat. Ini kita langsung saja ke contoh. Misalnya contoh Anda disuruh menghitung minor dan kofaktor dari semua entry A11, A32, A23 dari matrik di bawah ini. Ini matriknya. Nah, kalau A11 itu rumusnya tadi ya. Kalau A11 untuk minor tadi kita membuang semua entry pada baris ke I dan kolom ke J. Baris ke I-nya baris ke 1, kolomnya itu juga kolom yang ke 1. Berarti kita buang itu yang ini dan yang ini. Sehingga hanya menyisakan ini saja. Nih. Sehingga ini min 1, min 2, 5, min 4. Nah, pakai cara yang tadi, AD dikurang BC. Min 1 dikali min 4, dikurang 5 dikali min 2. Jadi min 1 dikali min 4 itu hasilnya adalah 4, dikurang 5 dikali min 2, minus 10. Jadi 4 dikurang minus 10 hasilnya adalah 4 ditambah 10, hasilnya adalah 14. Untuk minor A32 diperoleh dengan cara membuang semua entry pada baris ketiga dan semua entry pada kolom kedua. Ingat ya, dia 32 ya. Jadi entry pada baris ketiga.
baris ketiga ini Anda buang, lalu entry pada kolom kedua ini Anda buang. Jadi ini sama ini Anda buang, jadi hanya menyisakan 2, 0, 1, min 2, 2, 0, 1, min 2, sehingga Anda bisa mencari M-nya itu, minornya itu adalah minus 4. AD dikurang BC, 2 dikali minus 2, dikurang 1, 0 dikali 1. 2 kali minus 2 adalah minus 4 dikurang 0 ya, di minus 4. Sama untuk A23 juga seperti itu, jadi yang Anda buang itu adalah baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua 0, min 1, min 2 ini Anda buang, lalu baris kolom ketiga Anda buang 1, min 2, min 4 ini Anda buang. Berarti ini sama ini Anda buang, yang menyisakan ini 2, min 3, 4, dan 5, sehingga determinannya itu AD dikurang DC, AD dikurang BC, sehingga ininya itu adalah 22. Itu untuk minor. Nah, bagaimana untuk kofaktor? Ya tinggal Anda kalikan saja kan tadi. Kofaktor itu tadi kan rumusnya ini. Kofaktor itu rumusnya adalah minus 1 I ditambah J dikali minor ya. I kali J. Ya, jadi kalau misalnya 1, 1 berarti minus 1, 1 kali 1 ya. I-nya 1 tambah J-nya 1 dikali minor 11. Min 1 dipangkat 1 ya. Minus 1 dipangkat 1 ya. Minus 1 ya, sehingga hasilnya adalah 14. Lalu ini, sorry, 2 ya, minus 1 dipangkat 2, sehingga minus 1 dikali minus 1, sehingga hasilnya 1, jadinya 14. Kalau ini, minus 5 ya, minus pangkat 5, sorry, minus 1 pangkat 5 itu hasilnya pasti minus 1 ya. Sehingga minus 1 dikali 4, hasil minus 4 hasilnya adalah 4. Kalau ini juga minus 1 ini, minus 1 pangkat 5 ya, dikali ini tadi, hasilnya 22. Itu untuk kofaktor dan itu untuk minor. Nah, ekspansi kofaktor dan minor. Misal ya, ada A ini, determinannya kita suruh cari. Nah, cara mencari determinannya itu bisa dengan mengalihkan matrik A1 ini dengan kofaktornya, dan begitu seterusnya, atau mengalihkan matrik yang satu ini dengan J, dan begitu seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita lihat di soal saja. Contoh, tentukan determinan matrik di bawah ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris dan kolom yang paling sedikit perhitungannya. Menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom yang paling sedikit perhitungannya. Nah, ini soalnya tadi ya, soalnya Anda disuruh mencari determinan matrik ini dengan mencari kolom yang paling sedikit perhitungannya. Nah, kolom yang paling sedikit perhitungannya pasti kolom yang mengandung angka 0 ya. Untuk memudahkan perhitungan determinan, pilih baris atau kolom yang paling banyak memuat entry 0 karena perkalian dengan entry dan kofaktor yang menghasilkan 0. Pada kasus matrik A dapat dipilih ekspansi matrik sepanjang baris kedua atau kolom pertama. Dapat dipilih ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua atau kolom pertama. Nah, kita lihat untuk kolom pertama dulu ya. Kolom pertama, karena yang mengandung 0 itu dia ada di baris kedua atau kolom pertama. Kita lihat dulu yang kolom pertama. 2, 0, min 5. Jadi 2 dikali ini langsung kofaktor ya. 2 dikali, ini ya, 2 dikali kofaktornya, lalu 0 dikali kofaktornya, lalu minus 5 dikali kofaktornya. Nah, ini kan kofaktor itu kan minus 1, misalnya kofaktor dari 2, 2 itu di mana? Baris 1, kolom 1, berarti 2 dikali min 1, 1 pangkat 1, pangkat 1 tambah 1. Lalu yang kita buang adalah baris dia 1, 1 ya, baris ke 1, kolom ke 1. Sehingga yang menyisakan 5, 6, 3, 1. Nah, kalau 0 ya, dikali apapun, pasti hasil ini semua adalah 0. Lalu ini seperti ini, sehingga didapatkan determinan A itu adalah 164, kalau untuk kolom pertama. Kalau untuk baris kedua, ini nolnya tidak dimasukkannya lagi ya. Kalau baris kedua hanya 5, 6. 0 kan sama aja sebenarnya, ada 0 di sini ya. 0, nah dikali seperti ini gitu ya. Dikali 5, dikali 5 ini itu dia di baris kedua kolom kedua, makanya di 22. Sehingga yang dihilangkan baris kedua kolom kedua yang dihilangkan, sehingga hanya misalkan 2, min 5, 4, 1. 2, min 5, 4, 1. Nah, untuk yang ke-6 ini dia di baris kedua kolom ke-3, sehingga yang dibuang itu baris kedua kolom ke-3, sehingga baris kedua kolom ke-3 sehingga misalkan 2, min 5, min 3, dan 3. Sehingga dapatkan sama hasilnya.
Nah, bagaimana untuk yang B? Ya sama saja. Untuk yang B itu sama saja seperti yang tadi. Nah, kalau yang B ini lebih sederhana lagi ya. Lebih sederhana lagi. Banyak nolnya itu adalah yang di baris pertama. Nah, jadi tinggal Anda jumlahkan seperti itu. Sehingga Anda dapatkan untuk determinan B itu adalah minus 40. 2 kali minus 40 adalah minus 94. Nah, bagaimana sifat-sifat untuk determinan? Pertama, jika determinan A dikali B bisa sama dengan determinan A dikali dengan determinan B hasilnya. Jika determinan A transpose sama dengan determinan A. Jadi apa itu transpose? Anda lihat lagi pelajaran sebelumnya ya. Jika adalah matrik diagonal, maka determinan A sama dengan A sampai A ke N. Kalian entry diagonal utama jika dia matrik diagonal. Lalu jika dia matrik segitiga, semua entry diagonal utama juga. Kalau matrik segitiga, jika ini, maka determinan jika A N kali N, maka determinan K dikali ini, K dipangkatkan N. K dipangkatkan ini kalau matrik bujur sangkar ya, matrik bujur sangkar. Matrik misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Jadi K itu dipangkatkan dulu, misalnya 5 kali 5, berarti K dipangkat 5 dikali determinan A. Bisa seperti itu. Jika determinan A inverse, nah 1 per determinan A. Jika A memuat baris 0 atau kolom 0, maka determinan A0, determinan A sama dengan 0. Lalu yang ini, yang ke-8, kita baca sendiri lah ya. Yang bilang seperti itu. Lalu jika kita bisa menggunakan yang dinamakan dengan reduksi baris. Dengan menggunakan sifat ke-8 dan 4, maka dapat menggunakan perhitungan determinan dengan cara mengubah bentuknya menjadi matrik segitiga. Contoh ini, tentukan determinan matrik di bawah ini dengan menggunakan reduksi baris. Kalau tadi yang cara biasa ya, ini dengan cara mereduksi baris ini, kita dengan menggunakan sifat ke-8 dan ke-4. 8 dan ke-4. Sifat ke-8 itu jika A ini diperoleh dari A dengan cara mengalihkan satu baris dari A dengan kata yang tidak sama dengan 0. Dan begitu seterusnya. Ini contohnya. Nah, ini Anda cari pakai yang kemarin ya, pakai UB yang kemarin itu. Pakai eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss. Sampai di sini dulu, untuk selanjutnya nanti kita sambung minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.